100.000 subscriber. Tahu gak apa yang harus aku lakuin, tapi ya thank you guys udah 100.000 subscriber. Oke, di sini oh my goodness, aku nggak nyangka ya kan aku bisa ngehit 100.000 subscriber. Kalau misalkan kamu tahu sendiri ya kan, ini 100.000 subscriber di Nikisan IT mind blowing banget. Oke, aku tiba-tiba mendapatkan ini 100.000 subscriber. Tentu aja aku nggak bisa memiliki ini milestone-nya tanpa kalian. Oke, jadi once again thank you guys, gara-gara kalian aku bisa memecahkan milestone lagi. Oke, tentu aja buat kalian yang udah menanyakan, oh Bang Niki play buttonnya di mana, oh Bang Niki verification badge-nya di mana, aku sudah menanyakan kepada si YouTube, katanya ya membutuhkan 10 harian ya kan, jadi ditunggu aja. Jadi di 100.000 subscriber ini oke, apa yang bakal aku lakukan? Tentu aja aku memiliki 4 hal yang cukup gede yang bakal aku lakuin. Pertama, aku bakal melakukan live stream giveaway. Oke, aku bakal nge-giveaway Game Pass CDID gitu ya kan, sebanyak 2.000 Robuxan serta 1 mobil limited CDID. Oke, tentu aja karena aku pengen sedikit berbagi-bagi kepada supporterku. Oke, tentu aja adalah kalian di Sabtu ini. Jadi jangan lupa untuk lihat untuk live streamnya, jangan sampai ketinggalan ya, karena aku bakal live stream tersebut. Aku bakal melakukan Q&A juga, which is aku sudah memiliki 11 pertanyaan yang telah aku pilih di Instagramku. Oke, setelah ketiga aku bakal melakukan room tour karena banyak banget request yang pengen aku lakukan room tour, which is untuk roomku sendiri nggak terlalu sebesar itu atau nggak terlalu semenarik itu sih, tapi tenang aja aku bakal lakukan di hari ini. Sama last but not least, aku bakalan ngebuka aibku kembali. Bener, kalau misalnya kamu tahu sendiri ya kan, di channelnya Nikisan ini ya kan, oldest uploadnya ini itu sekitar 5 tahun yang lalu. Gimana reaksi kalian kalau misalnya ini bukan menjadi video paling pertamaku di ini channel, bahkan ini channel Nikisan ID bukan menjadi channel pertamaku di YouTube. Oke, bener, aku memiliki channel Inggris yang aku miliki kayak 3 tahun sebelumnya aku membuat ini channel Nikisan ID, bahkan 5 tahun sebelumnya ini channel ada sih. Dan aku bakal ngebuka aib-aibku tersebut ya kan, dan bener sudah aku buka di sini. Oke, di channel namanya Nikisan Archive ya kan, aku telah membuka ini itu 2 hari yang lalu dan aku memang nggak nge-spill, tapi banyak dari orang itu sudah ya tahu ini. Oke, kalian semua para detektif sumpah. Jadi aku bakal ngasih link di deskripsi ya kan, kalau misalnya kalian pengen ngeliat untuk aibku. Dan bener, ini adalah 877 videos aku membuat video-video ini oke, dengan bahasa Inggris, serta ini bener-bener cringe banget. Aku nggak proud memiliki ini video-video ya kan, karena ini bener-bener colek banget untuk videoku. Oke, dan bener pertama kali uploadku itu 9 tahun yang lalu. Oke, hampir 10 tahun yang lalu. Dan ini adalah video pertama kali aku memakai facecam. Bentar, aku sampai lupa bro. Hey, what's up guys, it's Nikisan. Today I'm gonna show you how to... Kamu lihatan sendiri, oke, aku nggak kuat untuk ngeliatnya ini. Well, jangan tahu what the hell. Kenapa kok aku opacity-nya 50%-in di facecamku di sini? Ini videoku pertama kali menggunakan facecam. Kenapa kok aku barusan nge-roasting diriku sendiri BTW? Kamu bakalan bahagia sumpah ngeliatin aib-aibku di sini. Kalau misalnya kamu bilang, "Oh, Bang, Nikisan ID ini sudah banyak aib." Well, ya, ini Nikisan Archive ini lebih banyak lagi. Dimulai dari room tour seperti yang kalian tahu sendiri ya kan. Entah kenapa kalian itu telah kepo untuk roomnya. Oh, Bang Niki, kamu memiliki 100.000 subscriber. Roommu seberapa gedenya sih? Well, ya, nggak gede-gede amat. Aku misalkan tahu sendiri, aku kan sekarang kan lagi ngerantau di Jakarta ya kan, dan aja ini sekarang aku berada di kos-kosan dan aku bakalan ya mungkin nanti pindah-pindah atau gimana, who knows ya. Roomku kurang lebih ya seperti ini dong, kayak seperti box gini loh guys. Mungkin mulai dari sini ya kan, kalau misalkan tahu sendiri ini adalah sedikit tripod gitu, dan kalau misalnya aku tidur di sini, oke, kalau misalnya aku leleh atau gimana, ini HP-nya aku taruh di sini dan aku ngeliatin, nggak tahu kayak seperti movie atau gimana. Terus ini adalah 3 pasang sepatuku yang biasanya aku pakai. Ini biasanya buat kerja ya kan, ini buatan lokal ya kan, ini cukup bagus sih, dan ini sangatlah murah, dan diantara semua sepatu ini yang paling murah dan ini yang paling enak jujur. Terus kita punya sepatu ini, oke, ini adalah Nike Kyrie ya, Nike Kyrie 2 kayaknya. Ini aku punya ini sudah 5 tahunan lebih, dan ini sepatu cukup enak, nggak masuk akal. Oke, ini sepatu basket tapi biasanya aku pakai buat jalan-jalan atau gimana, ini enak pol sih. Serta ada Nike Air, oke, ini biasanya aku buat jalan-jalan juga. Jadi aku punya 2 pasang sepatu buat jalan-jalan ya kan, 1 sama 2 kurang lebih seperti itu. Sama itu baju kotor, oke, biasanya buat laundry bla bla. Di sini itu sedikit barang-barangku, oke, biasanya aku kayak olahraga di sini ya, ini 10 kilo, mantap jiwa ya. Kamu perlu sedikit olahraga, oke, apalagi kamu jarang gerak atau gimana di kos-kosan gitu ya. Terus ini lemari, halo guys, dan kurang lebih gitu aja sih untuk kos-kosanku sendiri ya. Saya tentu aja ada ini. Ini adalah setup aku bikin video, oke, setiap kali aku ngekos di Jakarta atau gimana, aku bikin videonya seperti ini. Mungkin dimulai dari ini dulu lah ya. Ini adalah kursi kos-kosan ya, bener-bener gak enak banget ini kursi sumpah, tapi kita kasihin bantal seperti ini, oke, supaya pantatku mantap jiwa. Terus ini adalah POV-nya kalau misalnya kamu bikin video, oke, ala-ala Nikisan. What's up guys, Nikisan di sini kayak gini terus, oke. Di sini ada holder lagi, biasanya aku ngehold HP ku di sini dan kawan-kawan gitu ya kan, dan tentu aja aku memakai iPhone 13 di sini, oke. Setelah ini adalah Poco X6 Pro. Terus kita punya ini laptop, ini
ini laptopnya HP Omen 15 tahun 2018an gitu loh. Ini masih pakai GTX sih, belum RTX ya kan. Jadi untuk setupku yang ada di Surabaya itu jauh lebih bagus daripada yang ada di sini. Ini juga aja setupnya ya cukup lah ya, nggak terlalu overkill, nggak terlalu bagus juga, tapi juga nggak terlalu jelek-jelek amat. Oke, pokoknya bisa main CDID atau nggak main game-game yang lainnya. Terus bisa nge-record, it's good. Oke, very nice. Dan ini adalah diecast yang aku dapat dari followerku. Bener, ini semua diecast yang ada di sini itu aku nggak beli. Ini semua diecastku itu dapat dari follower sama dari temen. Oke, entah mereka ketemu aku di Karmit atau gimana gitu ya kan, atau nggak dari acara-acara tiba-tiba aku dikasih gini. Jadi ya thank you guys yang udah ngasihin diecast lagi ya. Diecast juga cukup bagus-bagus. Oke, kita punya ini ya kan GTR R35, ada BMW M4 CSL dan kawan-kawannya gitu kan, bahkan ada SPC. Terus di sini ada ya Nissan GTR R34. Ini adalah salah satu diecast yang aku paling suka untuk sekarang. Oke, karena ya kalau misalnya kamu tahu sendiri itu ada mesinnya, dan benar kalau misalnya kamu tahu sendiri ini adalah livery dari Need for Speed Underground 2 ya. Jadi ini ada Honda Civic gitu ya kan, dan ini cukup spesial karena ini dia dapatnya dari Macau GP tahun 2020 di situ. Oke, tiba-tiba dikasihin aku secara cuma-cuma. Jadi thank you guys. Punya ini ya kan 4x4 juga, ada ini Toyota HS, serta ini adalah Mini GT LBWK kalau misalnya kamu tahu sendiri di sini. Sama ada Hot Wheels dari importan Jepang langsung ya di sini. Oke, ini aku semua dapat dari follower. Jadi ya thank you guys. Untuk setupku sendiri, untuk mikrofonnya ini harganya 1, berapaan gitu loh. Ini mikrofon dynamic paling murah yang pernah kamu bisa dapat dari market untuk sekarang sih. Tentu saja ada mic armnya. Ini mic armnya aku udah punya 8 tahunan lebih ya, dan masih bisa, very nice. Oke, setelah ini ada antiseptik ya kalau misalnya aku kotor-kotor ya monggo-monggo. Terus daripada ininya rusak, aku punya ini ya kan keyboard eksternal, aku langsung bawa dari SBY gitu. Daripada ini rusak ya kan, mending ini yang rusak. Terus untuk facecamku sendiri ini pakai Sony Alpha A6000 di sini. Oke, langsung pakai kamera, makanya itu kalau misalnya kameraku mati atau gimana, inilah kenapa aku nggak pakai facecam atau nggak webcam ya kan, tapi aku pakai kamera. Serta ini ada lighting, cuman satu pakai ring light yang cukup kecil lah ya, tapi ini does the work. Kurang lebih seperti itu sih. Mungkin kita langsung aja lanjut menuju ke Q&A karena Q&A itu yang cukup panjang. Oke, durasinya sendiri. Oke, lanjut menuju ke Q&A. Oke, seperti yang kalian tahu sendiri, aku memiliki 11 pertanyaan yang telah aku pilih dari gak tahu 500 pertanyaan tuh gimana, banyak orang yang telah ngikut untuk Q&A ini, dan thank you guys sudah ngikut ya kan. Pertanyaan pertama, oke, dari CDID Media ID. Cerita awal mula karir di YouTube dong kok. Well, tentu aja seperti yang kamu dengar dari tadi. Oke, pertama kali aku nge-YouTube itu dengan channel ini. Oke, Nikisan Archive itu pertama kalinya aku nge-channel di YouTube dan aku memakai bahasa Inggris. And yes, I can speak English. Oke, English with Medho. Awal mula YouTube tentu aja pertama kali aku adalah Geometry Dash Player. Kalau misalnya kamu tahu di sini gitu ya kan, aku cukup sweaty sih memainkan Geometry Dash Player, dan tiba-tiba aku mikir ya kan, kenapa aku nggak bikin YouTube video aja karena dapat duit ya kan di YouTube video. Well, ya aku bikin di sini ya kan, ini adalah first videoku. Serta aku juga memainkan ini, oke, Growtopia juga kalau misalkan belum tahu sendiri. Aku dulu juga cukup nolep memainkan Growtopia. Oke, setelahnya itu aku memainkan kayak seperti game-game yang random banget di sini gitu ya kan. Bahkan ini Minecraft, ini adalah video pertama aku menggunakan facecam gitu ya kan. Untuk video pertama kaliku yang nge-boosting views dan membuat channelnya Inggris ini memiliki 1000 subscriber, itu pada saat di-uploadku sekitar 100 videoan. Bener, aku nge-upload 100 video dulu, barusan aku sedikit naik untuk namanya. Oke, jadi ya pejuang-pejuang YouTube, berjuanglah, karena aku memang berjuang awal-awal juga. Sampai sekarang sih aku berjuang juga sih. Jadi aku memainkan game-game kayak seperti PUBG gitu ya kan. Tetapi ya ini adalah game-game PUBG yang versi rip-off-nya di sini. Oke, pertama kali ini, oke, video paling pertama aku yang memiliki views yang paling banyak 87.000 views ya kan. Setelah aku juga memainkan Free Fire dan kawan-kawan gitu ya kan, cukup mantap jiwa. Jadi memang dari sejak awal aku bocil ya kan sampai sekarang aku memang suka membuat video. Kayaknya pertama kali aku membuat video itu ya kan, aku memainkan Counter-Strike 1.6. Aku nggak tahu apa itu screen recorder, jadi aku pakai Nokia Tank ya kan. Kalau misalnya kamu tahu sendiri ada 1 pixel kameranya, terus aku bilang, oh what's up guys, Nikisan di sini. Setelah ya aku mendapatkan living di YouTube-nya ini ya kan, aku mendapatkan gaji dan kawan-kawan. Tentu aja jangan salah, oke, ini nggak pernah serame channel bahasa Indonesiaku. Untuk channel bahasa Indonesiaku itu jauh lebih rame daripada channel bahasa Inggris, sumpah. Jadi ya aku thankful ya kan, kalian semua itu suka dengan cara aku membuat video, karena aku juga membuat video memang aku simpelin ya kan, karena aku orangnya daily upload. Terus ya untuk channel bahasa Inggrisku ini makin lama kan makin mati hitung. Tentu aja kehilangan motivasi pada saat aku membuat videonya ini ya kan. Basically aku kayak 4 tahun membuat video dan jarang orang yang ngeliat untuk channel bahasa Inggrisku. Oke, pertanda bahwa ya aku perlu melakukan cara yang lain, which is setelahnya itu aku bukan ngejalanin channelnya Nikisan ID dulu, tapi aku ngejalanin TikTok. Mungkin beberapa dari kalian itu nge-follow aku dari TikTok Days. Oke, aku dulunya itu memainkan Forza Horizon gitu ya kan, kayak seperti membuat edit-editan lucu gitu. Dan tentu aja aku cukup hoki ya kan untuk
si TikTokku itu cukup rame gitu, sampai followernya 100.000 dulunya ya kan, sekarang 121.000, very nice. Dan tentu aja ya ini cukup rame di TikTok, oke. Tapi tentu aja aku membutuhkan duit. Di TikTok itu nggak ada duitnya. Aku beralih deh ke channelnya bahasa Indonesia, oke. Jadi aku mendapatkan komunitas ya kan, serta aku cukup hoki ya kan, dikenalkan di CDID. Dan aku pertama kali kenal CDID itu tentu aja dari TikTok, oke, bukan dari YouTube. Aku nggak tahu CDID itu apa, dan aku jarang memainkan Roblox sebelumnya aku main CDID. Tetapi setelahnya main CDID, aku cukup sering memainkan Roblox gitu kan, dan game-game lainnya. Serta bukan CDID doang sih ya kan, aku memainkan ini ya kan, kayak seperti Karek Street pertama kali juga. Channelku itu rame gara-gara CDID dan Karek Street kebanyakan, oke, kayak 50-50 gitu. Tapi untuk komunitas sendiri, aku lebih membangunnya di CDID, karena CDID itu komunitasnya bener-bener beragam lah ya, bener-bener mantap jiwa, cakep. Untuk Karek Street nggak begitu banyak sih untuk komunitasnya ya kan, mungkin komunitasnya ada 1 atau 2 gitu ya kan, tetapi nggak sebanyak CDID memang. Dan ya kurang lebih seperti itu sih untuk singkat ceritanya di YouTubeku sendiri, oke. Dan YouTubeku awal-awal setupku nggak terlalu kayak gimana-gimana amat, oke. Aku kayak membuat video dengan mikrofonnya headset 100.000-an, jadi mikrofonnya nggak terlalu bagus gitu ya kan. Serta untuk facecam aku memakai HP seadanya ya kan. Dulunya HP ku bukan iPhone sih, tapi HP apa ya, Android yang Xiaomi lama gitu loh, yang cukup murah banget, tak bikin kamera dan kawan-kawan. Jadi ya itu caranya aku membuat video untuk awal-awal. Next one nih dari Fabrico Rich, oke. Sejak kapan suka sama otomotif atau permobil-mobilan? Well, sejak kecil banget. Mungkin sejak aku umur 6 tahun atau enggak 7 tahun ya. Sejak kecil aku memang suka mobil sih ya. Bahkan kalau misalnya kamu tahu sendiri dari IG ku ya kan, Niki Santano ini, kalau misalnya kamu scroll bawah banget, ini adalah pertama kalinya aku nge-upload sesuatu di IG ya kan, itu di tahun 2013 bro. Untuk aku pertama kali nge-upload. Tentu saja ini bukan menjadi pertama kalinya aku menyukai kayak seperti otomotif. Oke, ini game chaser buat kalian yang nanya-nanya. Dan aku awal-awal sih sukanya ini Civic Estilo dan Karimun juga aja. Tapi Karimun untuk sekarang nggak terlalu suka ya. Jadi Civic Estilo aku suka sih dari dulu. Bahkan dulu pada saat aku bocil ya kan, ada temenku yang ngecek, "Oh Niki, kok kamu sukanya mobil tuir-tuir jelek kayak gini? Kayak aku dong sukanya BMW dong, yang lama-lama bla bla." Well, kamu lihatin sekarang untuk harga jualnya, oke. Untuk Estilo sekarang digoreng terus-menerus 350 juta. Yang kamu sukain sekarang itu harganya 40 juta, oke. Apa spek setup bang? Well, aku juga aja nge-spek setupnya PC ku atau enggak kayak seperti HP ku dan kawan-kawan, semuanya itu ada di deskripsi. Jadi kamu bisa lihat di deskripsi ya. Pokoknya untuk laptopnya tadi sudah aku spill ya kan, itu laptop apa. Serta aku punya iPhone 13 serta Poco X6 Pro. Oke, X6 Pro ini cuma ada satu macam gak sih? Jadi yang 12 sama 512 lah ya pokoknya. Not the best but not the worst, oke. Dan masing-masing deviceku itu mengerjakan kerjanya dengan sangat baik. Jadi ya nggak masalah. Dari Tanama 18, selamat go Niki 100.000 subscribernya. Izin tanya, apa kesulitan terbesar dari YouTuber? Jujur aja menurutku ada 3 sih yang membuat YouTube itu sulit. Tentu aja pertama itu kreativitas. Oke, kamu nggak kreatif di YouTube atau nggak memiliki kayak seperti brandingmu sendiri ya kan, itu kamu juga aja susah oke naik di YouTube. Itu tips buat kalian juga, buat kalian yang pengen nge-YouTube atau gimana gitu ya kan. Jangan kamu kira, "Oh mak, aku pengen jadi YouTuber," kamu langsung mendapatkan duit kayak seperti Jason Lim itu, langsung bagi-bagi duit banyak gitu ya kan. Nggak kayak gitu bro. Serta yang kedua itu yang paling susah itu aja waktu, oke. Entah itu kamu membuat YouTube-nya, karena setiap kali kamu membuat video ya kan, kamu memerlukan atau nggak memakan waktu. Dan itu aja waktu untuk kehokian kamu nge-uploadnya, atau nggak kayak seperti waktu yang tepat untuk nge-uploadnya video tersebut. Itu menurutku susah banget untuk kalian carinya, oke. Serta ketiga itu tentu aja ketekunan, oke. Kamu harus tekun di YouTube, oke. Tentu aja kamu ada waktu di mana kamu bakalan bosen atau gimana. Tetapi kalau misalnya kamu hobi, tentu aja kamu nggak bakalan gampang bosen atau nggak bakalan gampang capek. Orang-orang biasanya kan capek langsung, "Walah kapan-kapan deh," atau nggak, "Besok aja deh bikin videonya," dan kawan-kawan nggak bisa kayak gitu menurutku YouTube. Jadi kurang lebih seperti itu sih 3 faktor yang menurutku susah di YouTube sendiri. Dari AMC Shoot, oke. Bang Niki, hobinya apa? WKWK juga aja, hobiku banyak banget. Tentu aja kalau misalnya kamu tahu sendiri, mobil itu adalah hobiku pertama. Sama aku juga hobi audio, kalau misalnya kamu belum tahu sendiri, oke. Ini adalah salah satu headsetku yang telah aku beli setelahnya headset lamaku itu rusak gitu ya kan. Dan ini headsetnya kalau misalnya kamu belum tahu sendiri, itu tipe open back. Kalau misalnya kamu tahu sendiri ya kan, ini aku centerin untuk headsetnya ya kan. Tentu aja ini nembus, oke. Pertanda bahwa untuk headsetnya ini itu memiliki suara yang cukup luas banget, karena nggak ada hal yang menghalangin di sini gitu ya kan. Tetapi orang-orang di sekitarmu, oke, bakalan denger suara yang kamu dengerin. Makanya itu untuk headphone open back itu kamu pakai di studio atau enggak di kamarmu sendiri, bukan di publik, oke. Itu sedikit ilmu buat kalian sih, jujur aja. Audio aku suka, dan kalau misalkan belum tahu sendiri, aku juga suka nge-DJ. Di channel Inggrisku kamu bisa ngeliat ya kan videonya. Kalau misalnya kamu pengen lihat videonya, silakan lihat aja ya kan. Ini videonya bener-bener ke copyright sih, nge-mixing DJ. Dan aku cukup hobi sih untuk si DJ. Aku juga nggak begitu nge-pro untuk DJ, cuman hobi-hobi aja sih. Sama itu aja kayak seperti hobi-hobi laki-laki yang lain ya kan, kayak seperti jam tangan lah, kayak seperti sepatu dan kawan-kawan. Ya kurang lebih seperti itu sih untuk hobiku ya. Pokoknya yang paling gede itu tentu aja adalah ya mobil. Dari Quill Coy, oke, lebih suka JDM
atau enggak EDM. Oke, EDM itu orang nge-DJ juga sih. Enggak. Tentu aja aku lebih suka JDM. Seperti yang aku ceritain tadi, oke. Awal-awal aku suka Estilo dan kawan-kawan. Estilo itu JDM. Tapi aku enggak anti juga ke mobil EDM juga sih. Mobil-mobil Eropa aku juga aja ya suka-suka memang, tapi lebih suka JDM aja. Serta ya mobil-mobil yang lain aku enggak ada yang anti sih ya. Bahkan aku kaum racer itu enggak begitu anti sih. Aku cukup respect dengan hasilnya mereka meskipun hasilnya jelek. Dari Under XHM, menurut abang kalau misalkan abang nggak pernah main CDD sama sekali, abang akan seperti apa? Well, itu aja aku kayaknya bakalan nge-tiktokan terus sampai sekarang sih. Atau enggak kayak seperti memainkan Carrick Street, which is Carrick Street sekarang itu agak mati ya untuk ada CDD jujur. Atau enggak ya game-game yang lain sih, game random, game kayak seperti mobil atau gimana. Tetapi aku sangat yakin untuk komunitasku sendiri itu nggak bakalan segede sekarang sih. Untuk kalau misalnya tanpa CDD ya, karena komunitasnya CDD cukup kuat banget. Jadi sekali lagi once again, oke CDD udah membuat CDD. Dari Mick Pustor, oke, bang kapan kamu nikah? Pertanyaan yang mantap jiwa, oke, aku umur 23 BTW buat kalian yang belum tahu ya. Tentu aja nikah itu gak penting menurutku untuk sekarang. Well, nanti bakal penting tapi nggak sekarang. Aku sih lebih ngurusin dapat duit ya daripada nikah untuk sekarang. Tapi ya kalau misalnya kamu memiliki pasangan atau gimana gitu ya kan, yang tiba-tiba kelihatan udah cocoknya atau gimana, well pacaran aja silakan. Pokoknya aku belum nikah dulu untuk sekarang. Oke, mungkin kapan-kapan aja kalau misalnya udah punya duit Porsche. Widih dari Joshua Kenny ini, bang kapan update? Kalau gak jawab dapet server US ping 5000 tiap main. Kalau misalnya kamu tidur. Oke, tanggal 32. Dari Raj aja kali, bang menurutmu CDD kedepannya bakal terus rame atau enggak? Atau mungkin bakal pindah dari Roblox ke something. Well, menurutku semuanya itu nggak ada yang immortal. Oke, kayak seperti hidupmu nggak immortal. Sama game CDD menurutku ya bakal rame sampai ke depan mungkin iya, tapi aku sangat yakin nggak bakalan sampai 50 tahun ke depan atau gimana ya untuk CDD rame. Mungkin ada playernya masih tapi nggak serame sekarang. Which is sekarang itu menurutku cukup peak ya. Untuk sekarang itu menurutku paling rame di antara semua CDD. CDD dulunya itu pernah revamp atau gimana, menurutku sekarang lebih rame aja. Meskipun concurrent playernya mungkin ada yang nurun atau gimana, tapi yang paling aktif itu di waktu sekarang. Banyak komunitasnya juga dan komunitasnya orang-orang Indonesia juga, jadi ya hanya alasan supaya si Dedi itu terus bakal rame. Tapi ya kalau misalnya 50 tahun ke depan atau gimana, mungkin enggak ya. Last but not least, dari Nasi Goreng Racer 1, tinggi kamu berapa Bang Diki? Well, tinggiku 181 cm. Itu udah kayak ukur 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu ya, lupa aku. Pokoknya sekitar segitulah, 181 sampai 183 cm-an, sekitar segituan. Dan itu conclude semua videoku di hari ini, oke? Aku bakal melakukan live streamnya tentu aja di Sabtu ini, atau enggak ya besok sih ya. So ya, thank you once again untuk 100.000 subscriber tanpa kalian aku nggak bisa sampai di titik ini tentu aja. Karena aku bakalan melakukan atau nggak membuat kayak seperti konten asik-asikan terus menerus seperti ini di kedepan hari tentu aja sampai nanti. Tapi aku nggak tahu bosan banget atau gimana gitu ya kan. Karena sekarang aku benar-benar semangat untuk membuat konten, apalagi sudah ngehit 100.000 subscriber. Dan semoga kalian di sini terus menemani journey-ku untuk ke depan-depannya juga, oke? Dan thank you once again untuk nge-support untuk ini ya kan. Aku benar-benar speechless ya. Tanpa kalian aku nggak bisa sampai kayak gini, oke? And peace, oke? Goodbye. Ini videonya cukup sedikit emosional, oke? Thank you guys.